Selamat siang semuanya. Perkenalkan lagi, saya Muhammad Senalubdika di sini sebagai MC untuk sesi 4 hari kedua. Sesi 4 untuk rangkaian seluruh acara di hari kedua Festival Demokrasi Ekonomi 2021. Pertama, selamat datang kepada para peserta, perwakilan lembaga, dan seluruh pengisi acara yang sudah hadir di Festival Demokrasi Ekonomi 2021. Berikutnya, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada beberapa pendukung, yaitu ada ASEAN Solidarity Economy Council, ICOPIN, LSP2I, KODI, Koperasi Digital, Sigir Innovation Hub, dan PPKL Jaksel, Jakarta Selatan. Berikutnya ada Yayasan Proklamator Bung Hatta, Kooperatif Innovation Hub Unsud, Kosakti, Diksi, Kopindo, dan Insispres yang sudah mendukung acara Festival Demokrasi Ekonomi 2021. Ditambah lagi, acara ini tidak akan terselenggara tanpa kerjasama dari berbagai macam institusi yang sudah support dengan berbagai macam cara ya. Salah satunya adalah dengan menghadirkan narsum untuk acara kita 3 hari ini. Ya. Sekali lagi sebelum kita masuk ke acara, saya ingin mengingatkan terkait penggunaan virtual background untuk kawan-kawan yang belum menggunakan, karena nanti kita akan ada ya foto bersama, ataupun kalau nanti mau menyampaikan tanggapan dari pertanyaan yang sudah disampaikan dan yang sudah dijawab oleh narsum, sebisa mungkin mohon digunakan untuk virtual background-nya supaya lebih sip nanti ya hasil fotonya, dan kita lebih seragam, lebih bareng-bareng. Berikutnya ada reminder terkait virtual wall. Jadi sekali lagi diingatkan untuk virtual wall bisa digunakan selama sesi berlangsung. Mungkin saya share screen lagi sedikit untuk mengingatkan. Jadi virtual wall ini tuh linknya akan di-share nanti di chat. Sebenarnya di grup WA juga ada, bisa cek deskripsi. Virtual wall ini digunakan untuk intinya tumpahkan saja entah kesan-pesan, harapan, masalah, solusi, ide, mimpi, maupun kritik dan saran teman-teman dalam tema menyalakan kembali mimpi demokrasi ekonomi dari Festival Demokrasi Ekonomi 2021. Ini buka linknya, nanti langsung bisa klik di sebelah sini ada add card, nanti bisa tambahin kartunya, ketik aja apa yang teman-teman pikirkan. Nah, ini kalau mau dibuka harus dari laptop atau PC, atau kalaupun mau dibuka dari HP, nanti di browsernya itu centang tulisan CS desktop gitu. Jadi supaya, karena kalau di HP itu cuma bisa komen doang, nggak bisa membuat kartu. Itu reminder terkait virtual wall. Dan satu lagi, kita dalam sesi ini akan menggunakan Slido seperti kemarin-kemarin. Tapi ya untuk kawan-kawan yang baru join, Mas Bima sudah nge-share di grup ya. Coba boleh share lagi Mas Bima untuk linknya. Jadi di situ teman-teman bisa menyampaikan pertanyaan maupun memberikan voting pertanyaan mana yang menurut teman-teman oke nih untuk dijawab. Karena waktu kita terbatas, jadi kita hanya akan mengutamakan pertanyaan yang paling banyak votingnya dulu. Ya kita belajar demokrasi lah ya. Jadi yang votingnya paling banyak kita utamakan. Gitu. Nanti kita akan sering share di chat karena ya untuk teman-teman yang baru join supaya tetap bisa melihat linknya. Di luar itu kita akan share juga linknya di grup WA. Jadi tolong selalu dimonitor. Tadi, untuk menyampaikan pertanyaan maupun belum kepikiran mau tanya apa, bisa nge-like pertanyaan temannya yang lain. Itu saja dari MC. Di sini sudah hadir, saya akan perkenalkan moderator yang akan memandu jalannya acara. Sudah hadir Mbak Luni Nanda, beliau adalah Ketua Badan Pengurus FKKMI, Forum Komunikasi Koperasi Mahasiswa Indonesia, dan juga inisiator dari Bank Sampah Indonesia ya, Mbak Luni. Bank Sampah Indonesia. Bank Sampah Induk. Bank Sampah Induk di Tuban. Namanya POS. Iya. Ini saya serahkan kepada Mbak Luni untuk memandu jalannya acara. Silakan, Mbak. Oke, terima kasih Mas Sena. Selamat siang semuanya. Apa kabar semuanya? Sehat ya? Luar biasa, hari ini kita masih berjumpa dan juga melakukan diskusi dan juga belajar bersama dalam menyambut Hari Koperasi ke-74, dan
Terima kasih juga saya sudah diberi kesempatan untuk memandu acara sesi 4 Festival Demokrasi Ekonomi Sepak Terjang Koperasi Sejati. Koperasi di Indonesia udah berdiri 74 tahun ya, dan bagaimana sih sepak terjangnya selama ini? Kita nanti akan berbincang dengan 3 narasumber. Yang pertama dari Ketua Keling Kumang Group, Bapak Maisun Nerang, terus juga ada pendiri Koperasi UBSSM, ada Mas Henut Hendro Pramono, dan juga ada pendiri Koperasi Pelanusa, Ibu Endah Nur Suryanti. Halo Bapak Ibu narasumber. Halo. Alhamdulillah sehat. Oke, saya mau ke Pak Masiun dulu ya. Selaku Ketua Keling Kumang Group dan juga Rektor dari Institut Keling Kunang juga ya Pak. Iya, ya betul. Institut Teknologi Keling Kumang. Oke, Institut Teknologi Keling Kumang. Keling Kumang. Kita langsung aja ke ini ya, apa namanya, materi dari Pak Maisun dulu untuk menyampaikan sedikit open pembukaan materi sedikit aja Pak, sebelum nanti selanjutnya kita ke pemateri selanjutnya. Oke, makasih Mas Bima. Oke, langsung ya Mbak? Iya, langsung aja Pak. Oke, baik. Nggak usah lama-lama, mungkin nanti lebih banyak ke diskusinya aja ya. Mungkin di sini peserta ingin berkenalan dulu, Keling Kumang Group itu seperti apa? Sebenarnya Keling Kumang Group itu adalah bagian dari pengembangan gerakan CU Keling Kumang. Tapi kemudian bulan Maret yang lalu kami bersepakat untuk memperkuat gerakan CU Keling Kumang. KKG Keling Kumang Group berubah nama menjadi Gerakan CU Keling Kumang. Karena kami sudah melakukan spin-off dengan sejumlah organisasi, salah satunya kelompok klaster koperasi. Karena itu kita ingin klaster-klaster yang kita bangun untuk spin-off ini terorganisir dengan baik. Jadi kita organisasi di bawah Gerakan CU Keling Kumang. Begitu Mbak Doni. Halo? 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 Oke Pak, iya. Ya, halo. Ya. Bisa ke slide berikutnya atau gimana? Oke, iya. Nanti tinggal ini ya Pak ya. Ya, ini yang tadi ditanyakan di mana Skadau. Skadau itu persis di tengah-tengah Provinsi Kalimantan Barat. Terima kasih, lanjut. Ya, kami mendirikan CU Keling Kumang sudah lama sebenarnya, dan kita gagas itu tahun 92 di Pontianak, itu oleh sejumlah orang yang pada saat itu bekerja di Pontianak dari Kampung Tapang Sambas sama Kebayau. Tapi Keling Kumang sendiri baru kami dirikan tahun 93. Ini kantor-kantornya di awal. Lanjut. Ya, ini saya kira nggak perlu, lanjut aja. Credit Union ya, kami mengembangkan kredit. Ini filosofinya people helping people help themselves. Terus, ya ini kira-kira seperti inilah bagaimana kredit union bekerja atau CU bekerja atau koperasi bekerja. Terus, ya Keling Kumang itu nama nenek moyang kami. Keling itu laki-laki, laki-laki Dayak yang gagah, berani, berwibawa, tampan, dan sakti mandraguna. Sedangkan yang perempuan itu Kumang, itu perempuan Dayak yang cantik, setia, berwibawa, dan teladan. Terus, ya kami juga punya novel untuk bagian dari literasi kepada anak-anak muda tentang siapa itu Keling Kumang. Terus, ya ini CU awal kami berdiri itu ada masalah kemiskinan, tidak ada biaya pendidikan, ekonomi sulit, akses lembaga keuangan dan permodalan tidak punya. Juga tanah di kampung saya waktu itu terancam oleh sebuah perusahaan korporasi sawit. Terus, nah ini kami mulai berdiri 25 Maret 93, malam itu kami mulai dengan 12 orang, terkumpul uang 291.000. Terus, ya karena ini barang baru, koperasi juga waktu itu citranya tidak begitu bagus, jadi warga itu wait and see, melihat apa yang terjadi. Terus,
Ya, jadi pada tahun-tahun pertama tidak mudah untuk mencari anggota, orang belum percaya karena mereka masih melihat dulu. Terus, ya, jadi kemudian kami merasa bahwa kehadiran kami, Koperasi Kieu Keling Kumang, menjawab kebutuhan dalam setiap tahap kehidupan anggota lewat produk, pelayanan, dan lainnya. Terus, nah ini contoh apa yang kami maksud dengan tahapan-tahapan kehidupan. Yang pasti sebagian besar orang mengalaminya, walaupun belum tentu semua orang mengalaminya. Seperti ini. Ketika mereka mulai dalam kandungan, balita, masa pendidikan, buka usaha atau menjadi karyawan, punya rumah, kendaraan, menikah, menjadi orang tua, punya anak, menjadi keluarga besar yang bertanggung jawab terhadap banyak hal, pensiun manula, dan kemudian meninggal. Nah, koperasi menjawab kebutuhan-kebutuhan itu. Tetapi di lingkaran itu yang sangat mungkin terjadi setiap saat adalah kondisi darurat, sakit, meninggal, dan seterusnya itu juga harus diantisipasi oleh koperasi. Terus, nah ini pertumbuhan dari tahun 93 sampai sekarang. Sekarang anggota kami 193.256 orang sampai Juni ini, 30 Juni. Terus, asetnya tahun 93 itu 8 juta, 4, sekarang sudah 1,7 triliun asetnya. Terus, nah ini penyebaran kami punya 66 kantor di Kalimantan Barat. Seperti ini. Terus, ini kantornya, ini yang di atas ini kantor pusatnya di kampung saya, di Tampang Rambas. Kemudian yang di bawah itu kantor Sintang. Lanjut, kami layanannya sudah menggunakan ATM juga. Nah, kemudian selanjutnya setelah lebih dari 20 tahun berpengalaman atau menjalankan koperasi, kami melihat layanan keuangan tidak cukup, harus ditambah dengan layanan-layanan lainnya. Lanjut. Nah, ini dia. Jadi anggota kami menghendaki bukan hanya layanan keuangan, tapi juga non-keuangan. Jadi mereka butuh pupuk, butuh kebutuhan-kebutuhan sembako, dan seterusnya. Karena itu kemudian kami jawab dengan sejumlah koperasi baru. Terus, nah ini kami punya hotel, Laja Hotel di Sintang. Ini diresmikan oleh Menteri Pak Puspayoga. Lanjut. Ini kami punya Keling Kumang Mart yang untuk melayani kebutuhan anggota, sembako, dan seterusnya. Terus, ini salah satu produk gula aren yang kami buat karena cukup banyak anggota kami yang punya tanaman aren. Terus, ini kami sekarang mengembangkan kakao agar anggota kami tidak tergantung dengan karet dan sawit seperti selama ini. Kami mencoba menambah produk-produk baru. Salah satunya adalah kakao. Terus, kami punya sekolah, ini kami punya SMK untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan jangka panjang anggota. Terus, kami, ini yang tadi itu, Institut Teknologi Keling Kumang yang kami dirikan, dan tahun ini mulai menerima mahasiswa baru. Terus, kami juga punya tempat wisata, ini di Sintang. Ada 2 tempat wisata yang kami kelola, kami ciptakan. Terus, oke, ini sejumlah penghargaan yang kami dapatkan. Terus, ya, terus ya, ini IT terbaik. Nah, ini Pak Menteri barusan datang ke Keling Kumang untuk membuka rapat anggota tahunan yang lalu. Terima kasih Mbak Luni, saya kira itu ya sharingnya ya. Terima kasih banyak. Oke, baik. Terima kasih Pak Mas Yun. Ya. Tadi cuplikan sedikit tentang Keling Kumang Group, gitu kan. Saya sekarang mau ke Mas Henut. Mas Henut, halo Mas Henut, apa kabar? Baik, Mbak. Oke, suaranya udah aman ya. Mas Henut, mungkin bisa diceritakan sedikit tentang UBSSM itu apa, Mas? Oh ya, selamat siang semuanya. Selamat siang. Salam kenal, salam kenal. Ini kalau melihat Keling Kumang ini sangat luar biasa ini. Berapa kali saya juga mencoba untuk
mempelajari itu luar biasa nih. Makasih banyak. Ya, perkenalkan nama saya Hendra Pramono. Kebetulan saya masih seorang pekerja di sebuah perusahaan yang sangat miris sebenarnya ketika melihat bagaimana kondisi masyarakat kita, kemudian kondisi pekerja kita dalam kondisi yang sangat sulit, apalagi di tengah pandemi seperti ini gitu kan. Nah, kemudian salah satu hal yang melahirkan bagaimana UBSSM ini hadir adalah tingkat pengangguran yang cukup tinggi. Kemudian di sisi lain juga masalah ekonomi yang cukup berat. Ditambah lagi banyak unit koperasi, khususnya yang bertebaran di luar, yaitu tentang koperasi simpan pinjam yang hampir bertebaran di luar sana, tapi banyak rohnya yang hilang. Artinya banyak koperasi-koperasi yang hanya papan nama saja sebenarnya gitu kan, dan tidak dikelola dengan baik. Nah, kemudian di sisi lain UBSM ini baru berdiri kurang lebih 3 tahun yang lalu, dan kami baru memulai sebenarnya 3 tahun yang lalu. Tujuannya salah satunya adalah bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan, dan tentunya juga mengedukasi terkait permasalahan yang ada, di mana permasalahan kita yang kita alami sebenarnya sama, tidak jauh dari persoalan ekonomi, kesehatan, pendidikan, yang mana kalau kita mau bersama-sama sebenarnya bisa kita selesaikan, dan salah satu cara adalah dengan berkoperasi. Cuma sayangnya ketika berbicara koperasi, hampir semuanya pola pikirnya nyaris nggak berubah, yaitu tentang hutang, pinjam, dan SHU. Ya, ketika berbicara koperasi, tapi tidak dilihat dari sisi manfaat jangka panjangnya atau gerakan menolongnya. Nah, ini kami dari UBSSM mencoba untuk bagaimana mengembalikan gerakan koperasi yang sebenarnya memang menjadi yang sangat luar biasa berat, dan mudah-mudahan nanti ini menjadi sebuah pembelajaran buat kami juga dari buruh untuk mengembangkan koperasi. Dan ini saya mudah-mudahan nanti punya kesempatan untuk berkunjung dan belajar ke Kelingkumang nih Pak, ntar Pak. Siap, senang sekali Pak Henut. Saya sangat penasaran sebenarnya dengan Kelingkumang. Oke, Mas Henut, saya tanya, koperasi UBSSM itu bergerak di bidang apa, Mas? Saat ini kami masih bergerak di bidang pemenuhan kebutuhan pokok anggota. Oke, kami jadi baru anggotanya mempunyai satu. Dari anggotanya dari pekerja juga. Saat ini hampir semua elemen masyarakat ada, dari pekerja, ojek, guru, pedagang, hampir ada semuanya, dokter. Oke. Oh iya, ini teman-teman, jadi untuk koperasi UBSSM ini unit usahanya masih di bidang retail gitu ya, Mas ya? Iya. Ya, ini salah satu unit usaha dari UBSSM. Oke, terima kasih Mas Henut. Saya bergeser ke Bu Yanti dulu ya. Oke, Mbak. Halo Ibu, selamat siang. Halo, selamat siang. Oke, sebelum saya menyapa Ibu, kayaknya kita perlu melihat ini dulu, video dari komunitas Pelanusa. Monggo.
Ya, tadi video cuplikan tentang komunitas Pelanusa. Mungkin selanjutnya Ibu bisa memperkenalkan lagi Koperasi Pelanusa ini, Bu Yanti. Ya, kayaknya masih terkendala sama sinyal mungkin. Oke, saya mengingatkan lagi ke peserta untuk memberikan pertanyaan nanti langsung ke aplikasi Slido ya. Untuk linknya ada di room chat, bisa langsung diklik aja dan bisa memberikan pertanyaan. Atau mungkin kalau belum mau bertanya, bisa nge-like pertanyaan-pertanyaan yang udah ada. Saya ke UB SSM dulu ya. Mas, lupa nih, UB SSM itu singkatan atau memang namanya seperti itu, Mas? Panjang itu ada kepanjangannya. Oke, kepanjangannya apa, Mas? Halo? Ya, halo. Ya, kepanjangannya Usaha Bersama Sejahtera Sosial Masyarakat. Halo? Iya, bagaimana usaha bersama? Sejahtera Sosial Masyarakat. Wow. Oke. Sampai sekarang anggotanya sudah berapa, Mas? Sampai sekarang hampir 600 orang, Mbak. Oh, luar biasa. Itu berarti berdiri sejak tahun 2018 ya? Iya, 2018. Nah, memang awalnya ini diinisiasi oleh teman-teman pekerja gitu kan. Tapi ketika melihat perkembangan koperasi yang berdiri di perusahaan itu sulit berkembang karena memang kenapa sulit berkembang di perusahaan? Karena semua segmennya terbatas. Kemudian hanya bergerak untuk pekerja. Sementara permasalahan kita setelah di luar pabrik ternyata hampir sama yang dihadapi. Nah, kemudian kita mencoba untuk mendirikan di luar perusahaan. Dan inilah yang kita buat UB SSM ini. Oke. Saya kembali ke Bu Yanti dulu ya, Mas ya. Bu Yantinya sudah kembali. Kayaknya sinyalnya udah baik kembali. Halo, Bu Yanti. Ya, jaringan wifi-nya lampunya mati. Ini pakai. Iya. Iya, Bu. Mungkin bisa diperkenalkan sedikit tentang Koperasi Pelanusa. Ya. Nanti agak cepat ya karena slide-nya agak panjang. Tapi nggak apa-apa, nanti saya cepetin. Oke, terima kasih. Tadi sudah sekilas lihat videonya kan tentang Pelanusa mulai berdiri sampai sekarang. Jadi kita memang komitmen bergerak bersama untuk sebuah perubahan kehidupan yang lebih baik. Next. Ini kami ada di sebuah kota kecil di Malang, tepatnya di Kabupaten Malang. Senternya itu ada di Singosari, Kabupaten Malang. Next. Kita punya visi itu sebagai usaha sosial ya, yang tangguh, mandiri, kemudian bisa menciptakan sebuah tatanan masyarakat yang lebih produktif, kreatif, dan inovatif. Nah, misi yang kita jalankan adalah bagaimana kita bisa menciptakan wadah kreatif bagi masyarakat untuk mencetak penumbuhan pelaku-pelaku wirausaha baru yang mandiri. Kemudian medianya adalah sebuah produk yang ramah lingkungan, yang meskipun itu dikerjakan dengan tangan, tapi bisa juga mempunyai kualitas yang berorientasi ekspor. Jadi mimpi ekspor kita juga punya mimpi untuk bisa ekspor ke pasar global. Kemudian juga menggerakkan masyarakat untuk cinta tanah air dengan menggunakan produk hasil buatan sendiri. Next. Nah, why-nya itu ada di sini sebetulnya. Pelanusa itu berdiri karena di Kabupaten Malang itu kan banyak pelaku pernikahan muda, di mana 30% dari angka pernikahan itu adalah nikah muda. Kemudian muaranya adalah ujung-ujungnya adalah mencari sebuah peluang kerja yang sampai harus ke luar negeri, terutama wanitanya,
TKW. Jadi kantong-kantong TKW itu ada banyak di Kabupaten Malang, yang menurut saya pribadi pada waktu itu ini adalah sebuah permasalahan yang harus diurai untuk pemecahannya bagaimana, gitu kan. Next. Jadi apa yang kita lakukan sebetulnya adalah saya sedikit punya keterampilan yang ya sedikit tidak banyak. Passionnya itu adalah menjahit, menjahit, stereotip perempuan banget. Tapi bekal keterampilan ini justru menjadi membantu saya untuk bisa menguraikan permasalahan yang di depan tadi. Jadi apa yang kami lakukan, next bisa agak cepat ini ya. Apa yang kami lakukan adalah membentuk kelompok-kelompok, memberikan pengajaran tentang jahit sederhana, jahit kreatif di kelompok-kelompok TKW yang ada di wilayah Jawa Timur di beberapa kota. Itu beberapa tahun kami lakukan mandiri bersama-sama tim Pelanusa tentu saja. Next. Jadi next lagi banyak kelompok-kelompok remaja putri yang sudah kita dampingi untuk bisa kita ajarkan menjahit ataupun jahit kreatif ya. Nah, kelompok-kelompok yang cukup banyak itu sampai kebingungan saya ini mau diapain ya kelompok-kelompok segini banyak. Tidak hanya di Kota Malang, di Kabupaten Malang, tapi juga di luar Kabupaten Malang. Akhirnya ruang kreatif dan kita menciptakan sebuah ruang kreatif dan konsultatif bagi peserta-peserta yang sudah kita dampingi sebegitu banyak, sehingga kita bisa memantau progresnya, memantau kemajuannya, memantau sebuah connecting visionernya, itu betul-betul jadi sebuah tugas selanjutnya. Next. Jadi ini yang kita lakukan adalah next. Bisa lanjut slide-nya? Halo? Oke. Ya, kayaknya kondisi sinyalnya Bu Yanti masih belum bagus. Oke, saya kembali lagi ke Mas Henut ya. Tadi kita belum selesai. Untuk koperasi itu tadi ada 600 anggota ya? Koperasi unit bersama sejahtera sosial masyarakat. Di awal ada berapa anggota, Mas? Di awal pembentukan? Kami memulainya itu dari hanya kurang dari 5 orang waktu itu. Oke, bagaimana itu Mas ceritanya? Bisa diceritakan? Ya, awalnya kami melihat bagaimana kondisi teman-teman buruh, gitu kan. Nah, kemudian kita berinisiatif untuk bagaimana kita membangun di luar. Karena ketika membangun di luar tentunya bisa merangkul lebih banyak orang. Nah, akhirnya kami memulai dari segelintir orang, kita mencoba patungan kemudian untuk kita belanjakan, kita beli lagi. Harganya kita tentuin juga awalnya. Nah, itu kita lakukan sampai secara kontinu, dan itulah yang menjadi awal untuk berdirinya UBSSM hingga sampai hari ini. Dan memang untuk menggerakkan itu sangat luar biasa hal yang mesti dilakukan gitu, karena banyak mereka yang hanya melihat, apalagi karena kita di koperasi ini masih belum ada simpan pinjam gitu kan. Jadi ketika bertanya apakah di UBSSM ini ada bisa minjem, nggak ada. Banyak yang akhirnya balik kanan ketika menanyakan hal itu gitu. Jadi itulah bagaimana yang terjadi. Iya. Berarti perkembangan juga sangat. Jadi memang di awal minatnya calon anggota itu disimpan pinjam ya Mas ya. Tapi sekarang mereka sudah. Kalau sekarang ada simpan pinjamnya atau tidak Mas? Belum. Oh belum. Meskipun nggak ada simpan pinjamnya, tapi anggotanya luar biasa ya Mas ya, 600. Ya, cuma memang kesadaran untuk memiliki rasa koperasi itu masih sangat minim sih, hampir semuanya. Jadi masih perlu pemahaman yang sangat luar biasa, karena hampir di semua masyarakat itu ketika memahami koperasi hanya pada satu hal yang jangka pendek, yaitu bisa ngutang, minjem,
Dan akhir tahun ada SHU kan gitu. Tapi nggak dilihat dari sisi bagaimana sebenarnya, ya tidak dilihat dari sisi bagaimana koperasi ini sebenarnya bisa menjadi alternatif untuk menolong bersama secara jangka panjang. Nah, kenapa waktu itu Mas Henut ini langsung memilih koperasi? Akhirnya yaudah deh kita ngebentuk koperasi. Ya, kita kembali ke tentang sebenarnya bagaimana jati diri bangsa kita, gotong royong itu kan. Yang mana ketika gotong royong ini bisa kembali dihidupkan, itu sebenarnya nggak ada hal sulit yang tidak bisa terselesaikan. Misalnya kita sampai hari ini bagaimana pemenuhan kebutuhan masyarakat itu nggak bisa dihentikan, yang mana harga-harga di pasaran itu ditentukan oleh pemilik modal besar. Padahal ketika berbicara tentang demokrasi ekonomi, tentunya konsumenlah yang seharusnya bisa mendikte pasar. Tapi kenyataannya konsumen nggak bisa berbuat apa-apa, justru pemilik modal besarlah yang mendikte harga pasar kan. Itu di sisi lain. Kemudian di sisi hal yang lain, bagaimana tentang biaya pendidikan juga semakin tinggi, terus biaya kesehatan semakin tinggi, yang seharusnya permasalahan-permasalahan itu kita bisa pecahkan bersama. Misalnya, kenapa kita nggak patungan membuat market bersama? Kenapa kita nggak patungan membuat sekolah bersama? Bagaimana kita nggak patungan membuat rumah sakit bersama kan? Iya, berarti memang untuk UB SSM ini inginnya bergotong royong untuk mensejahterakan para pekerja-pekerja yang ada di daerah Cikarang gitu ya, Mas ya? Iya. Termasuk masyarakat juga nantinya. Oke, dan juga jadi emang di awalnya adalah pekerja anggotanya, cuman saat ini sudah ke masyarakat umum, nggak hanya pekerja, tapi juga ibu rumah tangga dan sebagainya bisa bergabung menjadi anggota koperasi. Iya, bisa. Kami juga bergerak di kesehatan, khususnya di relawan kesehatan, yang saat ini yang kami lakukan terhadap masyarakat khususnya di kesehatan. Itu pendampingan untuk ke rumah sakit, kemudian ambulan gratis. Kami mempunyai ambulan. Oke, berarti itu sebenarnya itu termasuk layanan koperasi atau memang itu aktivitas sosial yang dilakukan oleh si koperasinya? Aktivitas sosial yang dilakukan koperasi, Mbak. Siap. Saya bergeser ke Pak Mas Yun dulu ya, Mas ya. Oke, Mbak. Oke, Pak, di tahun 93 itu berarti di awal pembentukan koperasi itu bagaimana mengedukasi masyarakat saat itu bergabung di Keling Kumang? Jadi pada awalnya memang yang paling efektif itu adalah pendekatan keluarga ya. Jadi kami memang diniatkan untuk membangun itu untuk bisa menolong keluarga-keluarga dekat pada awal. Jadi karena itu kami hanya bisa meyakinkan keluarga-keluarga terdekat, dan situ lama-lama berkembang sampai seperti sekarang. Oke, berarti diawali dari keluarga terdekat ya Pak ya. Terus apakah juga pernah mengalami di titik terendahnya juga Pak untuk koperasi Keling Kumang ini? Oh iya. Karena kan yang kita lihat saat ini kan memang luar biasa gitu kan, keren banget gitu. Apa pernah ada di titik terendah juga? Betul. Jadi pada tahun-tahun awal itu memang tidak mudah, terutama sampai tahun 2010, karena kemampuan SDM kami masih lemah, kepercayaan anggota juga masih belum begitu bagus,
sehingga kadang-kadang kami kesulitan likuiditas. Orang banyak minjam, tapi dana yang masuk itu tidak begitu banyak. Nah, di koperasi simpan pinjam atau CU ini, problem paling besar jika likuiditasnya kecil atau rendah. Itu jadi masalah besar. Karena anggota mau minjam, dia nggak bisa. Itu, Mbak. Oke. Berarti memang nggak mudah ya Pak ya. Berarti di awal memang untuk SDM-nya itu paling penting dalam perkembangan kooperasinya gitu ya Pak ya. Betul. Betul sekali. Nah di awal pembentukan itu ada berapa orang Pak? Dan kenapa langsung memilih kooperasi? Jadi karena memang kami dulu kan anggota CU di Pontianak, jadi kami merasa manfaatnya waktu kuliah. Dan setelah kami lihat memang salah satu kendala yang dihadapi masyarakat itu adalah mendapatkan misalnya biaya pendidikan, kemudian kalau mereka mau perlu uang yang mendesak atau apalagi untuk usaha. Karena itu kami melihat simpan pinjam ini harus menjadi prioritas begitu. Oke. Nah, berarti di awal memang bergerak di jasa simpan pinjam gitu kan? Betul. Tapi bagaimana dengan ini Pak, kompetitor dengan bank mungkin di daerah di Kalimantan? Karena kan kebanyakan masyarakat jauh lebih suka pinjam uang ke bank daripada di koperasi, karena dengan bunga yang jauh lebih tinggi dan lain sebagainya. Pada tahun 93, bank itu belum masuk kampung. Jadi praktis sebenarnya kami tidak ada saing. Cuman waktu itu kan zaman Orde Baru ya. Kita mengorganisir anggota, lalu mengumpulkan uang. Ada banyak tuduhan. Kita melakukan praktek bank gelap, bank liar. Karena kita baru punya izin itu, baru mengurus izin tahun 95. Tapi karena kami bergerak di kampung, di tataran keluarga dekat, jadi relatif aman, bisa kami atasi gitu. Ya. Oke. Berarti memang di awal karena di kampung belum masuk bank, akhirnya CU ini dipercaya oleh masyarakat gitu ya Pak ya? Betul sekali, memang begitu. Walaupun kepercayaannya tumbuhnya perlahan ya, tidak serta-merta. Nah, saya ini ya ke Srido ini ada pertanyaan juga untuk Pak Masyun. Yap. Nah ini, bagaimana koperasi kelingkungan ini bisa beradaptasi dengan tepat pada perubahan yang cepat terkait lingkungan IT, persaingan usaha dan lain-lainnya. Nah ini Pak, bagaimana kelingkungan grup ini bisa beradaptasi? Iya, karena anggota kami mulai banyak dan banyaknya juga tinggal di kampung-kampung dan infrastruktur itu sulit dan jaraknya sangat jauh. Karena itu kami harus terus-menerus melakukan pembenahan dalam layanan kepada anggota. Misalnya kita mendirikan kantor-kantor cabang yang kita sebut dengan tempat pelayanan di mana anggota kita banyak. Kemudian kita membangun sistem komunikasi. Layanan, kalau anggota sudah banyak, layanan harus cepat karena itu harus komputerisasi. Selain komputerisasi, kemudian sekarang layanannya harus online. Jadi karena anggota kami sudah lebih dari 100.000 orang, tidak mungkin lagi layanan manual. Jadi memang harus layanannya komputerisasi dan menggunakan teknologi informasi. Nah, kemudian kami juga punya layanan mobil keliling. Jadi setiap hari lari layanan, kami membawa mobil keliling untuk menemui anggota-anggota yang barangkali mereka tidak bisa datang langsung ke kantor. Jadi sekarang ini dengan sistem layanan online, mereka bisa narik, nyetor di situ, tapi juga di semua kantor, 66 kantor cabang kita, mereka bisa store tarik untuk produk simpanan dan pinjaman apa saja. Jadi memang pada saat yang sama memang pembenahan sumber daya manusia luar biasa. Karena itu kami menyekolahkan
sekarang staf kami ada 600-an ya, hampir 700. Jadi kami harus menyekolahkan mereka sampai S1 untuk meningkatkan akselerasi dengan pertumbuhan aset dan anggota. Dan setelah mereka sampai S1, kemampuan mereka untuk berakselerasi itu cukup baik. Oke. Berarti kembali lagi ke ini ya Pak ya, pengelolaan SDM-nya. Betul, salah satunya betul. Ya. Apa itu juga menjadi alasan sampai Keling Kumang juga mendirikan Institut Teknologi Pak? Jadi semuanya akan dikelola sendiri sama Keling Kumang Group. Pendidikannya, mungkin nanti juga kesehatannya, terus habis itu belanjanya, terus jalan-jalannya, itu semua dari Keling Kumang. Iya, jadi memang kami kan anggota kami banyak dan tidak semua anggota kami, keluarga mereka mampu menyekolahkan anaknya ke perguruan tinggi yang jauh, apalagi sampai ke Jawa. Karena itu banyak ide dari mereka bagaimana kalau kita punya sekolah sendiri. Makanya kita punya SMK. SMK kami SMK dengan murid terbanyak di Kabupaten Sekadau. Kami punya murid 1.200 orang. Dan karena itu kemudian harus sampai punya pendidikan tinggi. Dan lewat proses yang panjang, tahun ini sudah akan menerima mahasiswa baru. Jadi tujuannya adalah meningkatkan kapasitas internal gerakan kami ya, tapi untuk meningkatkan SDM, indeks pembangunan manusia secara menyeluruh di Kabupaten Sekadau dan di mana anggota-anggota kami berada, dan kemudian kita harapkan mereka yang tamat dari situ nanti membangun kampung halamannya, mengelola kekayaan sumber daya alam yang mereka punya, karena sesungguhnya mereka masih punya banyak tanah, punya sumber daya alam masih bagus, tetapi ide, pengetahuan, kreativitas itu yang harus ditumbuhkan. Begitu, Mbak. Iya. Nah Pak, ini satu pertanyaan yang ingin saya tanyakan itu, apakah si sekolahnya itu juga badan hukumnya koperasi Pak? Enggak, jadi kalau sekolah itu harus yayasan. Jadi di grup kami itu ada yang koperasi cukup banyak, kemudian ada yayasan itu ada 2, ada yang mengelola tempat wisata itu, satu itu yayasan, yang satu lagi yayasan untuk pendidikan, karena pendidikan itu harus yayasan. Jadi ya, pendidikan harus yayasan. Lalu ada juga kami punya PT untuk distributor sembako, kemudian PT untuk pengelolaan bibit kakao, karena pemerintah nggak mau kalau bukan PT gitu. Oke. Berarti ada beberapa koperasi, ada PT, ada yayasan, akhirnya membentuk grup itu ya Pak ya? Betul. Benar sekali. Saya kembali lagi ke Mas Henet ya. Ini kayaknya Bu Yanti belum join lagi ya, masih terkendala sama sinyal. Mungkin untuk peserta bisa memberikan pertanyaan langsung ke Slido dan juga bisa langsung memberikan note di ini ya, memberikan harapan, saran dan sebagainya di link ada di mana tadi? Ada di virtual wall. Itu linknya ada di chat. Oke, kembali lagi ke Mas Henut ya, Mas. Tadi yang menarik itu mensejahterakan para pekerjanya, para pekerja yang ada di Cikarang. Berarti di awal itu ada kumpulan komunitas pekerja gitu, Mas, atau bagaimana? Iya, dari beberapa pekerja yang ada di beberapa perusahaan menggabungkan diri membuat UPSSM ini. Gitu, Mbak. Jadi memang awalnya terdiri dari beberapa perusahaan, pekerja yang berada di perusahaan. Nah,
Itu Mas, itu berarti ada dari beberapa perusahaan yang bergabung gitu kan, terus membentuk koperasi, atau memang dari satu perusahaan yang bergabung? Dari beberapa perusahaan, memang secara personal kan. Oke, secara personal. Nah, di awal pengelolaannya seperti apa Mas? Karena kan dari beberapa perusahaan dengan jam kerjanya masing-masing gitu kan. Nah, bagaimana untuk mengelola unit usahanya itu? Apakah memang di awal sudah merekrut orang untuk mengelola? Belum, kita masih manual awalnya, masih manual. Kemudian karena kami ada shift, kami bergantian. Jadi pergantian di saat yang libur ya kami jaga gitu kan. Jadi bergantian ya. Nah, untuk retailnya itu udah milik sendiri atau memang sewa gitu, Mas? Kalau retail kita milik sendiri, hanya tempatnya kita masih sewa. Halo. Oke, berarti emang di awal itu ada sip-sipan gitu ya, Mas ya? Iya. Untuk mengelola. Dan memang dalam proses perjalanan, dalam proses perjalanan untuk meyakinkan teman-teman berkoperasi ini, itu memang sangat luar biasa, butuh kekuatan yang sangat besar. Apalagi kecenderungan buruh itu mereka hanya berpikir kerja gaji, nggak memikir yang susah-susah gitu kan. Tambah lagi tentang pendidikan terkait koperasi masih nyaris nggak berkembang. Itu yang membuat kenapa koperasi sampai hari ini belum bisa maksimal dalam memberikan sebuah manfaat kepada anggota-anggotanya. Nah, bagaimana cara UBSSM ini bisa memberi kebermanfaatan dan juga mengedukasi masyarakat kalau koperasi adalah solusi di dalam demokrasi ekonomi dan juga kesejahteraan masyarakat? Ya, selain kita melakukan pendidikan secara rutin, kami melakukan melalui pelayanan sosial tadi, Mbak. Jadi melalui layanan sosial itu kami selipkan tentang bagaimana sebenarnya koperasi bisa memberikan manfaat jauh lebih besar kepada semua. Salah satunya di saat layanan sosial itu kami bisa membantu untuk mengurus juga jaminan kesehatan, kemudian akses rumah sakit, terus layanan ambulan. Itu kami selipkan tentang pentingnya berkoperasi. Dan perlahan itu masuk. Itulah yang kami lakukan sampai hari ini terkait bagaimana untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya berkoperasi. Jadi memang dibutuhkan banyak cara. Kalau kita ngomong langsung koperasi, mereka nggak masuk. Mereka langsung berpikir bisa minjem nggak. Kalau nggak ada langsung minggir mereka. Oke, berarti jadi butuh banyak cara memang untuk. Oke, pendekatannya berarti memang lewat layanan-layanan sosial itu baru diedukasi gitu ya, Mas ya? Iya. Oke, halo Bu Yanti. Itu yang kami lakukan sampai hari ini, Mbak. Iya, halo Bu Yanti. Gimana sinyalnya? Udah baik? Halo Bu, sudah bergabung kembali? Saat di-unmute. Iya. Halo Ibu. Iya kok, nggak tahu kenapa biasanya nggak bisa seperti ini loh. Lampunya memang lagi mati, cuman ini pindah ke HP yang pakai data juga sudah oke. Tapi kok mati hidup ya. Monggo Mbak, kita percepat aja nih. Mau dilanjutin tadi paparannya? Ya, sedikit aja. Oke, Mas bisa minta dibantu untuk slide share-nya? Ya, jadinya
Memang apa yang katakan Bapak tadi tentang koperasi itu adalah tantangan kita ya. Jadi ini gambaran seperti ini adalah model bisnis yang kita bangun selama ini bersama komunitas Pelanusa. Jadi kita ada community, ada pemberdayaan holistik, kemudian ada pemasaran bersama, ada koperasi. Nah, ini yang akan menjadi sebuah apa ya? Kalau gampangannya gini, mengkoperasikan UKM gitu kan. Jadi tapi UKM-nya bukan UKM yang sudah settle gitu, enggak. Betul-betul kita cita dari yang tidak terampil menjadi terampil, dari yang tidak punya pendapatan menjadi punya pendapatan, bersama-sama bergeraknya itu dengan nafas koperasi. Jadi kalau di koperasi kami itu memang agak tidak seperti biasanya. Simpan pinjam ada, tapi bukan menjadi core bisnis. Jadi simpan pinjam merupakan apa ya, untuk membantu anggota untuk membantu permasalahannya. Jadi kalau kita meminjamkan, anggota tidak perlu mengembalikan tapi tidak dikenai dengan bunga atau jasa. Dan yang kita gerakkan itu adalah produktivitas dari anggota. Jadi kami itu bergerak berdasarkan mensejahterakan anggota itu tidak lewat simpan pinjam, tidak lewat sebuah SHU yang cukup besar, tidak, tapi bagaimana anggota itu betul-betul menjadikan acuan kita, progres kita untuk kita sejahterakan. Jadi bukan memperbesar lembaga koperasinya, tapi membesarkan usaha anggota-anggotanya. Jadi kalau di kami membayar angsuran itu tidak harus dengan uang cash. Membayar angsuran itu boleh dengan produk yang dia bikin. Jadi kan ada pemberdayaan yang kita lakukan secara terstruktur, itu akhirnya mencetak mereka menjadi produktif. Mereka bisa mendapatkan pendapatan asalkan dia produktif. Nah, ketika membutuhkan layanan di koperasi, misalnya untuk anak sekolah, misalnya untuk membayar anak sekolah, pendaftaran anak sekolah, mereka bisa mengakses dan tidak perlu membayar dengan uang cash, tapi dia membayar dengan produknya. Apabila produknya dia tidak mempunyai pada waktu itu, tidak produksi, dia bisa membayar dengan tenaganya, gitu kan. Dan misalnya dia sampai tidak bisa mengangsur bulan itu, no problem. Karena kita menginginkan bahwa dia bergerak atas bisnis yang dia kerjakan, gitu kan. Dan saya yakin bisnis yang kami kerjakan ini bukan bisnis yang perputarannya cepat. Jadi sangat tidak adil kalau kita memaksa mereka untuk bisa membayar dengan cepat. Tidak begitu. Jadi sesuai dengan kemampuan masing-masing. Mau dia bayar 5 kali, 10 kali, 1 tahun, itu no problem, sesuai dengan kemampuan dan bisnis yang dia lakukan. Dengan cara begini ternyata bisa memotivasi anggota itu untuk semakin produktif dan tidak merasa dikejar-kejar dengan kewajibannya gitu ya. Tapi yang aku harus membuat produk, aku harus membuat sebuah produk yang sesuai dengan SOP supaya bisa mengakses pelayanan pemasaran bersama, mengakses pelayanan pembiayaan dan sebagainya. Next, mungkin saya bisa percepat ini. Nah, ini social impact-nya. Jadi kayak Mbak Laila ini umur 14, 17 sudah punya anak. Ini sebuah permasalahan sosial yang harus kita urai. Tapi apa yang terjadi setelah bergabung dengan Pelanusa? Dia sudah menjadi kader yang kader desa yang cukup percaya diri. Karena di Pelanusa itu membiasakan orang untuk bisa menggunakan nilai tawarnya. Misalnya gini, dalam ongkos kerja, saya tidak mau dibayar sekian, saya harus mendapatkan sekian. Nah, itu mereka harus berani ngomong kayak gitu. Jadi betul-betul upah itu mereka sendiri yang menentukan. Karena produk itu dibuat dari handmade, mereka pakai tangan mereka, pakai sumber daya resources yang mereka punya. Jadi sangat adil kalau mereka yang menentukan harga. Nah, itu kita biasakan mereka untuk berani untuk ngomong. Nah, Mbak Laila sudah terbiasa untuk itu, akhirnya meskipun dia hanya lulus SD, tapi akhirnya pola pikir itu bergeser dengan sendirinya bahwa anaknya tidak boleh hanya lulus SD. Itu yang terjadi seperti itu. Next, ada lagi Mbak Lili, Mbak Mila, korban PHK. Ada Mas Ari, istilahnya anak jalanan gitu kan. Yang dulu-dulu Pelanusa fokus ke pemberdayaan perempuan, tahun 2020 ini juga fokus kepada pemberdayaan pemuda. Karena banyak sekali anak-anak laki-laki itu membutuhkan skill tambahan untuk
menopang pendapatan kehidupannya sehari-hari. Mbak Lili, Mbak Mila cukup lama menjadi anggota, alhamdulillah sampai sekarang peningkatan kualitas hidupnya juga cukup keren gitu kan. Nanti saya ceritakan lebih lanjut. Next. Nah, ini seperti pemberdayaan pemuda yang kita lakukan bersama-sama Mas Ari dengan kawan-kawan, ini luar biasa. Jadi betul-betul merubah sebuah pola pikir untuk bisa produktif dan kreatif. Next. Apa medianya? Nah, produk kita ramah lingkungan banget, punya value lingkungan. From waste to income. Jadi dari sampah kain-kain pengrajin batik itu kita rubah menjadi produk yang punya bernilai gitu kan. Kita bikin tas-tas yang reusable bag, juga mengurangi dari plastik. Jadi value-nya betul-betul dapat gitu untuk kegiatan di Pelanusa ini. Next. Kemudian, nah ini produk kita. Jadi meskipun handmade, meskipun kain limbah, betul-betul kita akhirnya punya tim kreatif itu yang mampu mendesain produk itu sampai menjadi kualitas ekspor. Ini produk kan nggak kelihatan ya kalau ini dari limbah kain perca batik, kain perca batik tulis, kain perca batik apa namanya penjahit rumahan, garment dan sebagainya. Next. Kemudian next. Ini beberapa produk fashion accessory. Ini andalan kita. Next. Dan setiap produk itu kita kasih storytelling siapa yang membuat di belakang produknya itu siapa yang membuat. Itu kita kasih storytelling. Ini percepatan konsumen untuk memutuskan membeli atau tidak. Nah, ini connecting kita, relationship kita mulai dari sesama penggiat social enterprise, kemudian ada dibantu pemerintah, akademisi, organisasi internasional, dan juga yang paling menjadi kita semakin berkomitmen untuk terus bergerak itu kita sudah pernah ekspor ke Jepang gitu kan. Next. Nah, ini barangnya yang sudah kita ekspor ke Jepang. Contoh-contohnya simple tapi orang Jepang suka sekali. Next. Terus ada beberapa yang dari batik mereka juga suka. Jadi dengan berconnecting dengan Jepang itu luar biasa menambah semangat kerja, bahwa meskipun kita perempuan, banyak perempuan, meskipun hanya rumahan, meskipun itu koperasi yang kecil gitu kan, tapi punya orientasi sampai global gitu loh. Impact-nya luar biasa. Next. Terus next, ini yang akhirnya dipakai. Nah, apa yang kita lakukan masa pandemi? Kita tidak menyangka bahwa mulai 2012 sampai sekarang apa yang kita lakukan itu berbuahnya itu sekarang. Menjahit menjadi sebuah survivor skill untuk masa pandemi. Saya pun sebagai foundernya juga tidak menyangka bahwa teman-teman itu mampu bertahan dengan mesin jahitnya. Masker menjadi andalan mereka pada awal-awal pandemi. Malah tidak omset itu tidak lagi menurun tapi menanjak karena begitu banyak masker yang dipesan oleh banyak konsumen sehingga betul-betul anggota kami itu tidak ada yang menganggur satupun. Dan ini menjadi nggak nyangka gitu loh kalau sampai seperti ini. Next. Nah, ini strategi yang akan kita lakukan selama pandemi. Meskipun jadi pandemi itu kita jadikan sebuah peluang bagaimana kita semakin menguatkan tim yang solid, kemudian menggenjot sosial digital marketingnya, kemudian dengan membuka kolaborasi dan sinergi, kemudian juga tetap melakukan pemberdayaan holistik supaya ini terus bergerak gitu kan. Jadi pandemi bukan menjadi suatu halangan gitu. Next. Terus nah ini bentuk kolaborasi sinergi bersama anak-anak milenial sekarang, malah Pelanusa direplikasi bentuk koperasinya itu oleh mereka, oleh Pak adik-adik milenial itu menjadi sebuah koperasi meskipun mereka multi produk ya, ada 16 subsektor kreatif. Mungkin di sini hadir pengurusnya. Kita namakan Malang Koperasi Kreatif Boys. Nah, itu betul-betul mengadopsi dari apa yang sudah Pelanusa lakukan. Kemudian adik-adik milenial itu betul-betul mereplikasi. Kita tidak ada simpan pinjamnya, koperasi pemasaran dan produksi dan sebagainya. Nah, ini kita terapkan di koperasi milenial. Karena seringnya berkontak ria dengan mereka, kita juga dibantu develop produknya. Next. Ini contoh-contoh produk milenial yang sudah kita bikin ya, yang menyasar segmented milenial, karena yakin bahwa ke depan ini
konsumen itu banyak dari kalangan umur muda. Nah ini kolaborasi antara umur yang sudah tidak milenial lagi dengan para milenial, mereka akhirnya mau kok nerima tentang koperasi itu bagaimana. Dulu-dulunya itu mereka sangat apa sih Bu, koperasi emak-emak simpan pinjam, enggak, no, sekarang tidak lagi seperti itu kan. Jadi itu yang kami lakukan sampai saat ini. Next, apalagi ya? Jadi begitu strategi itu kita lakukan, akhirnya revenue stream itu bermacam-macam sumbernya. Dari penjualan produk online dan offline marketingnya, kemudian kita jual paket produk yang setengah jadi, tidak hanya produk jadi, karena banyak butuh orang-orang belajar, akhirnya kita bikin paket tutorial dengan lengkap dengan bahannya, itu jadi sumber pendapatan yang luar biasa. Kolaborasi program berbagai macam stakeholder, program pemberdayaan pun juga begitu. Itu tidak berhenti di masa pandemi, meskipun itu dilakukan secara online gitu kan. Nah, ini menjadi sumber pendapatan kami. Next, komitmen kami tetap bahwa sumber pendapatan itu dibagi dalam ekonomi komunitasnya, kita harus jadi prinsip-prinsip koperasi itu real kita lakukan. Kemandirian, kemudian keterbukaan, transparansi, kemudian gotong royong, kemudian saling tolong menolong, itu betul-betul kita lakukan di komunitas. Misalnya gini, dari anggota sekian ratus anggota komunitas, kita mengedukasi teman-teman anggota bahwa pasar pertama adalah kita sendiri. Pasar pertama adalah anggota sendiri. Jadi membeli produk yang dibuat anggota itu wajib. Tidak boleh membeli produk yang di luar komunitas. Jadi tas anak sekolah, keperluan rumah tangga, mulai dari kamar tidur, kamar tamu, itu semuanya dicukupi oleh komunitas dan kita saling membeli satu sama lain. Dan pemasaran bersama lewat koperasi menjadi andalan anggota untuk bisa tetap eksis sampai sekarang. Next. Apa ribetnya? Ini bonus aja. Kemarin ya karena produktivitas, Pak Jokowi sempat kontak Ria dengan kami, akhirnya komunikasi dengan beliau. Kemudian saya diundang oleh Pak Obama untuk sedikit mengikuti workshop Entrepreneur Summit-nya di Silicon Valley. Kemudian diundang British Council untuk mengikuti Social Enterprise Study Visit di UK pada waktu itu. Ya ini bonus sebagai founder yang selama ini sudah istilahnya itu golek ilmu itu nang-di-nang-di ngono ya. Sampai akhirnya bertemu dengan teman-teman British Council, memberikan pencerahan tentang social entrepreneur, apalagi sekarang dengan active citizen social enterprise, itu justru membuka sekali semacam keilmuan yang dulunya kita tidak dapatkan, dan koperasi menjadi sebuah nafas yang harus tetap kita pertahankan di Pelanusa. Next. Terus apa lagi? Ini bonus juga. Next. Terus nah ini kemarin ketemu sama Pak Samsul di sini, almarhum Pak Samsul, menguatkan saya sebagai Pelanusa, terus Bu berjuang, apa yang sudah lakukan Ibu itu sudah betul. Jadi Pak Samsul menjadi juri ketika saya penggerak wirausaha nasional. Dan Pak Samsul banyak memberikan insight-nya untuk Pelanusa. Saya betul-betul merasa berterima kasih kepada beliau untuk semakin melanjutkan ini. Next. Bersama teman-teman Asia Timur ketemu penggerak sosial enterprise. Sekarang sudah banyak mereka juga bentuknya koop, jadi kooperatif, itu juga menjadi sebuah bentuk usaha-usaha yang mereka lakukan. Next. Nah ini Pelanusa yang sekarang tahun 2015 betul-betul mengambil dari teman-teman yang no skill, tidak ada keterampilan. Begitu sampai ke 2021 sudah luar biasa. Kami di Malang, di komunitas Pelanusa itu menjadi trendsetter komunitas-komunitas yang lain untuk bisa bergerak bersama. Meskipun produk yang kita hasilkan adalah produk yang sangat sulit, bukan produk yang kebutuhan primer, tapi bisa dijadikan andalan untuk bisa mendapatkan tambahan pendapatan. Saya kira itu yang bisa saya jelaskan, teman-teman semuanya. Berkarya untuk berbagi untuk kehidupan yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Yanti, luar biasa. Cepetan ini lampunya. Iya. Terima kasih ya Bu ya. Oke, jadi Pelanusa ini adalah komunitas dan komunitas sosial. Terus habis itu akhirnya untuk
bisa hidup dan membantu anggotanya akhirnya membentuk koperasi gitu ya Bu ya. Betul, ya. Dan itu mungkin bisa ditiru atau diaplikasikan oleh teman-teman komunitas yang lainnya selama ini yang bingung gimana caranya membantu anggotanya untuk bisa sejahtera, untuk bisa tetap survive gitu kan menghadapi ekonomi saat ini yang lagi lesu gitu kan, bisa dibantu dengan gotong royong dan kolaborasi seperti itu. Bu, tadi yang sedikit menarik itu Koperasi Malang Creative Boys. Itu koperasi apa, Bu? Nah, ini koperasi istilahnya apa ya? Teman-teman milenial Kota Malang, anak-anak kreatif Kota Malang ini ingin mewadahi para pelaku industri kreatif itu dengan sebuah koperasi. Nah, ini agak kemarin pada waktu pembentukan pertama itu agak bersitegang gitu loh antara koperasi dan tidak. Tapi saya tidak kalah ininya untuk memasukkan virus tentang koperasi kepada mereka. Dengan catatan mereka mau membentuk koperasi asalkan tidak ada simpan pinjamnya gitu kan. Oke, kita lanjutkan. Kita bisa koperasi tidak harus ada simpan pinjamnya gitu kan. Akhirnya terbentuklah koperasi yang sifatnya hanya membantu anggota untuk pemasaran online maupun offline. Jadi ada 16 subsektor, ada teman-teman perfilman, animasi, percetakan, periklanan, desain komunikasi visual itu bersama-sama dalam satu wadah yang namanya Malang Koperasi Creative Boys. Nah, kebetulan mereplikasi dari apa yang sudah dilakukan Pelanusa dalam skup kecil sektor kria itu kemudian dipraktekkan oleh teman-teman milenial di Kota Malang itu menjadi sebuah bentuk koperasi yang sampai sekarang alhamdulillah berjalan dengan baik gitu. Oh, luar biasa ya, berarti ada koperasi untuk anak muda yang di sektor kreatif ya, karena memang kebanyakan sekarang anak muda itu kan pengennya itu di sektor industri kreatif gitu kan, fashion, kuliner, terus fotografi dan sebagainya. Kan mereka itu mungkin nggak mau mainstream bahwa apa tuh pokoknya dulunya antipati banget dengan namanya koperasi, tapi akhirnya kita kasih contoh-contoh yang sudah istilahnya sudah berjalan, yang sudah duluan membentuk koperasi, tapi lambat laun mereka menerima dan akhirnya mengerti, dan akhirnya mereka bisa menerima dengan baik bentuk-bentuk koperasi yang harus dilakukan bersama-sama gitu ya, meskipun sektornya banyak kepada sektor jasa, tidak kepada sektor produk gitu kayak fashion, kuliner. Itu kan sudah biasa. Tapi bagaimana perfilman, bagaimana animasi, bagaimana, nah itu yang perlu akhirnya menjadi sebuah diskusi yang setiap hari mencari bentuknya gitu kan. Ya tukaran, ya bersih tegang, ya otot-ototan gitu biasalah. Tapi sangat welcome dengan orang-orang yang seumuran dengan saya. Itu yang saya menjadi apresiasi buat mereka. Juga apresiasi buat teman-teman Gapatma lo, keren lo, Mas Seno dan kawan-kawan, Mas Bima itu luar biasa. Membangun kembali demokrasi, kerakyatan, ekonomi kerakyatan itu digali kembali sehingga anak-anak muda itu juga aware gitu loh dengan kan ini tongkat estafet ekonomi bangsa itu terletak pada kalian semua. Keren pokoknya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi virus yang luar biasa. Itu, Mbak. Amin. Oke. Ini untuk peserta bisa memberikan pertanyaan langsung ke Srido ya. Untuk linknya ada di room chat. Oke, sekarang kembali ke Srido ya. Ini ada pertanyaan nih. Ini ada dari BM. Menurut saya kondisi saat ini udah darurat. Apa penyebab setiap koperasi-koperasi yang terbukti acak dan bermanfaat tidak bekerja sama satu dengan yang lain? Mungkin dari Pak Masyun bisa menjawab terlebih dahulu. Nanti gantian ya. Saya kira memang kerjasama itu kan pasti membutuhkan syarat-syarat ya. Misalnya kalau kami kalau sesama koperasi CU itu kerjasama kami cukup banyak, intens. Tetapi memang
kami lagi sedang berjuang untuk sektor real. Kalau simpan pinjamnya CU-nya kami sudah bagus. Tapi untuk sektor real kami memang ingin bekerja sama dengan sebanyak-banyaknya orang untuk meningkatkan skill, kemampuan, pengetahuan sehingga kami makin mengerti bagaimana menggerakkan sektor real, karena itu yang paling menurut kami tantangannya luar biasa. Artinya sebenarnya konsen kami ke depan ini lebih banyak pada pengembangan sektor real itu. Saya kira begitu Mbak Luni. Oke, ya. Berarti tetap harus ini ya Pak ya, punya ketentuan-ketentuan untuk melakukan kerjasama seperti itu. Mungkin kalau dari Mas Henut, bagaimana Mas pendapat Mas Henut? Ya, memang kalau untuk kerjasama ini menjadi hal yang sangat penting untuk koperasi. Artinya dibutuhkan kekuatan yang sangat besar antar koperasi itu sendiri untuk menyelesaikan persoalan yang ada. Karena ketika koperasi ini nggak menjalin kerjasama antar sama koperasi, kita juga pasti akan digilas oleh mereka yang mempunyai kekuatan besar di bidang ekonomi, ya kan? Di mana kekuatan besar ekonomi ini rata-rata dipegang oleh personal. Nah, artinya kerjasama antar koperasi ini menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan bersama-sama nih. Itu sih pendapat saya terkait untuk kerjasama antar koperasi. Bahkan kalau diperlukan juga bukan hanya kerjasama antar koperasi, tapi bagaimana koperasi-koperasi ini menjalin kerjasama juga dengan lembaga lainnya juga yang mempunyai tujuan yang sama, yaitu tentang sebuah kebersamaan dan kemanusiaan itu sendiri. Ya, Mbak. Oke. Nah, kalau Bu Yanti nih, bagaimana Bu? Ya, keberadaan koperasi itu sekarang itu sebetulnya lagi ditunggu-tunggu oleh teman-teman para pelaku usaha ya. Karena tidak mungkin mereka itu dalam posisi masa sulit sekarang itu berjalan sendiri. Berjalan bersama-sama itu akan lebih cepat dan lebih jauh. Dan koperasi memungkinkan untuk itu. Dan ini memang sudah selayaknya saat-saat sekarang ini, ya model-model bentuk usaha koperasi itu betul-betul disebarluaskan kepada masyarakat. Kan tidak banyak yang aware kan selama ini ya. Apa sih? Gitu loh. Apalagi anak-anak muda. Sudah, ayo membuka mata tentang koperasi. Bekerja sama, berkolaborasi, bersinergitas dengan apapun. Seperti ketika kita melakukan sebuah ekspor, dan mungkin kan teman-teman anggota itu melakukan sendiri-sendiri. Nah itu kalau bersama-sama kan akhirnya bisa gitu loh, mampu. Sama aja kapasitas produksi bisa dipenuhi ketika kita berkooperasi. Banyak sekali hal-hal yang bisa dipecahkan dengan berkooperasi. Tapi tentu saja semua itu ada komitmennya ya. Misalnya kalau sebuah produk pastilah ada SOP-nya. Nah, pembelajaran menuju ke situ itu juga harus menjadi sebuah yang harus difokuskan oleh koperasi juga. Jadi semuanya jadi bergerak, tidak berhenti. Tidak hanya satu sektor aja, tapi semua lini dalam sebuah perusahaan itu akhirnya menjadi bergerak. Marketingnya, kemudian tim kreatifnya, kemudian online, offline-nya, luar biasa. Jadi sekarang memang masa sulit. Gimana caranya masa sulit itu kita jadikan sebagai peluang untuk bisa terus. Terima Mbak. Oke. Terima kasih, Bu. Oke, ini ada lagi pertanyaan. Kita langsung menuju ke pertanyaan. Sebentar. Ini tadi yang tanya BM. Apakah BM ini nama akunnya bisa open mic atau ingin menanggapi lagi dari 3 narasumber yang sudah memberikan jawaban? Tadi yang memberikan pertanyaan? Nggak ada ya? Mana? Halo. Oke, langsung aja. Bu, ini
Bu Yanti ini ada yang tanya, Bu. Bagaimana kalau mau bermitra dengan Pelanusa? Oh ya, monggo Dan silakan. misal mau masukkan produk untuk jual beli, akadnya seperti apa? Bagaimana? Untuk produk, untuk misalnya tentang produk, memang tidak gampang ya, karena kita ada semacam standar yang sudah baku dari Pelanusa yang harus teman-teman ketahui sebelum masuk. Jadi sebelum masuk itu memang harus menerima sebuah pembelajaran yang terstruktur dari kami. Jadi mulai kita lihat kemampuannya, bisa juga kemampuan itu kita mulai dari tingkat dasar, tingkat lanjut sampai tingkat advance. Tapi bisa juga langsung ke tingkat lanjut misalnya begitu. Melihat kemampuan masing-masing. Nah, nanti dari situ akan bisa kelihatan produknya sudah memenuhi SOP kami belum gitu kan. Kalau sudah memenuhi SOP ya oke, nanti kita bisa memasarkan bersama-sama. Kalau dengan anggota yang cukup lama dan sudah ketahuan kualitasnya mereka, kita menerima produk mereka itu langsung kita memberikan pembayaran. Jadi tidak menunggu produk itu laku, ya kan? Karena kasihan, mereka juga harus berputar, tapi dengan syarat sesuai dengan standar. Dan kita yakin koperasi bisa memasarkan bahwa barang itu pasti laku gitu kan. Nah, tapi kalau dengan anggota yang baru perlu kita perlakuan yang berbeda. Jadi kita ajari dulu mereka sampai mereka memenuhi standar SOP-nya itu baru bisa memasarkan produknya bersama-sama di Pelanusa. Itu sih standarnya. Jadi harus ada pembelajarannya dulu biar tahu jadi stylenya nanti bisa masuk sesuai dengan standarnya Pelanusa. Itu sih syaratnya nggak terlalu sulit untuk ini untuk bisa masuk. Kemudian pembelajarannya itu kita tidak pernah memungut biaya untuk anggota. Jadi biaya anggota hanya mengganti bahan yang untuk dilatihkan, itu saja. Jadi tidak ada pembayaran khusus. Yang penting dia sudah jadi anggota, sudah jadi member kami, sudah jadi mengikuti kegiatan yang kami lakukan online maupun offline, gitu kan. Kemudian mereka akan kita ajarkan pembelajarannya lebih lanjut. Kalau dekat dengan Malang malah kita yang menuju ke kelompoknya. Kalau agak jauh kita biasanya lewat Zoom atau apa gitu kan. Itu yang kita lakukan selama ini sampai sekarang. Oke, mungkin untuk peserta bisa nanti langsung menghubungi Bu Yanti gitu ya Bu ya untuk kontak nanti bisa di. Oke, ya terima kasih Bu Yanti. Oke. Ini ada lagi pertanyaan mungkin untuk ketiga narasumber ya. Pada awal pengembangan koperasi, di manakah fokus utama Bapak Ibu di institusi dulu, di institusinya dulu atau anggotanya dulu yang dikembangkan, dan bagaimana memotivasi anggota supaya aktif. Nah ini mungkin saya langsung ke Mas Henur dulu ya Mas, bagaimana ini Mas? Ya tentunya di saat mengembangkan koperasi, salah satu yang membuat bagaimana mereka percaya tentunya adalah terkait tentang institusi. Artinya badan hukum ini menjadi hal yang sangat penting untuk segera dibentuk. Karena ketika institusi ini nggak dikembangkan atau tidak dibentuk secara hukum, itu akan menjadi sebuah pertanyaan bagi mereka yang akan bergabung. Nah, baru setelah badan hukum terbentuk, mulai pengembangan anggota termasuk bagaimana memberikan pendidikan-pendidikan dan edukasi terkait koperasi yang sesungguhnya agar mereka tidak terjebak semacam apa ya janji koperasi yang biasa gitu kan. Kalau di kami di UPSSM itu salah satu syarat menjadi anggota sebenarnya harus tahu tempatnya, artinya mereka nggak gabung gitu aja tanpa tahu tempatnya. Itu salah satu membangun kepercayaan juga. Itu sih, Mbak. Oke, ya terima kasih Mas Yun. Sekarang saya ke Pak Mas Yun. Bagaimana nih Pak, waktu awal tuh pembentukan koperasi atau mungkin Bapak punya saran nih untuk para peserta yang hari ini ingin membentuk koperasi gitu kan, apa yang harus dikembangkan dulu? Cek Pak Mas Yun.
Halo? Oke, sorry. Pengalaman kami di awal dulu memang para calon anggota atau warga itu melihat dulu siapa yang jadi pengurusnya. Apakah pengurusnya itu adalah orang-orang yang mereka percaya. Yang kedua, setelah pengurusnya orang-orang yang mereka percaya, para pengelola, stafnya adalah orang-orang yang punya kapasitas. Dan kalau mereka melihat orang pengurusnya tidak cukup meyakinkan, stafnya juga tidak cukup dapat dipercaya, punya pengetahuan keterampilan yang memadai, kadang-kadang itu berpengaruh terhadap animo orang untuk menjadi anggota. Karena itu memang pembenahan dalam dua hal ini sangat penting. Tentu saja hal-hal yang lain juga tidak kalah pentingnya, misalnya tata kelola secara lebih komprehensif. Tetapi jika kedua aspek itu sudah jalan, maka ketika melakukan penyadaran kepada anggota, sosialisasi koperasi kepada anggota, itu akan lebih mudah. Karena pendidikan penting dan dilakukan oleh orang-orang yang kompeten, yang dipercayai. Saya kira penting. Setelah itu ya kita harus punya produk dan pelayanan yang bagus. Produk kita bisa menjadi kebutuhan anggota dan layanan kita berkualitas, nah itu akan menjadi nilai. Saya kira begitu, Mbak. Oke, kalau Bu Yanti nih Bu, bagaimana pendapat Ibu? Oh ya, jadi kalau untuk awal mula, bolehlah bentuknya masih prakoperasi dulu. Jadi kalau seperti di PLN kan seperti itu. Jadi belum pada waktu pembentukan itu secara sumber daya manusia sebetulnya belum mumpuni untuk menjadi pengurus koperasi. Tapi sambil jalan itu sambil belajar itu tetap kita berikan keilmuan tentang koperasi dan bentuknya masih prakoperasi kan. Nah, begitu antara pengurus dengan anggota bisa connecting tentang jati diri koperasi itu mau dibawa kemana, nah barulah berbicara nanti badan hukum gitu kan. Kalau saran saya sih seperti itu. Jadi bolehlah berjalan sebagai prakoperasi 1 tahun atau cukuplah 1 tahun. Nah nanti setelah itu baru bisa melihat sebetulnya koperasi kita ini mau dibawa kemana, sebagai koperasi produksi atau koperasi pemasaran atau koperasi konsumen gitu kan. Nah itu pelan-pelan sambil melihat kebutuhan dari anggota sendiri. Nah saran saya sih seperti itu. Kemudian dimulai, tidak perlu langsung banyak orang kan ya. Cukup 20 atau 25 itu sudah sangat ini sekali. Dan upayakan punya usaha utama. Ini yang nanti akan menunjang kegiatan selanjutnya. Meskipun usahanya masih tatarannya mikro misalnya begitu ya. Tidak apa-apa, dilakukan aja bersama-sama. Nanti akan ketemu sendiri clue-nya, ketemu sendiri flow-nya bagaimana gitu kan. Seperti yang dilakukan oleh teman-teman MKKM, Malang Koperasi Kreatif Boys, itu begitu. Jadi kita itu saling memberikan semacam penguatan satu sama lain, baik dari pengurus secara internal maupun anggota, itu betul-betul connecting dulu, satu visioner dulu, membangun kekuatan itu kan tidak bisa cocok langsung begitu saja kan, perlu waktu. Nah itu cobalah dari yang kecil dulu. Saya kira itu sih saran saya. Oke Bu, terima kasih Bu Yanti. Nah ini ada lagi nih Bu, pertanyaan untuk Bu Yanti. Bagaimana Bu Yanti menyatukan kepentingan antara generasi milenial dan juga angkatan tua? Ya, ini pertanyaan yang selalu ada. Jadi langsung saya jawab ya Mbak ya. Jadi memang di Malang ini cukup unik anak-anak mudanya. Jadi mereka itu sebetulnya ya sama dengan anak milenial yang lain. Istilahnya sekarang ini kan mereka punya ego yang luar biasa ya. Sulit untuk mendapatkan sebuah masukan dan sebagainya. Ya biasalah seperti itu. Saya juga punya anak yang usianya milenial. Tapi yang menjadi kata kuncinya adalah menyelami apa yang mereka inginkan, ngetutno gitu loh. Jalukmu apa, mintamu yang bagaimana, mau ke sana kemari gitu kan. Nah komunikasi itu
tetap dibangun. Kebetulan di Malang itu ada jejaring lintas komunitas. Pelanusa aktif di situ, bersentuhan langsung dengan teman-teman milenial yang lain gitu kan. Nah, itu kita ikut mewarnai. Sampai-sampai mereka akhirnya juga berpikir, oh ternyata membuat bisnis itu lebih keren ya kalau bisnis itu bisa berdampak gitu kan. Mereka hanya kadang-kadang profit orientednya luar biasa banget. Berupaya mencari cuan-cuan itu, waduh, mereka sangat getol sekali. Tapi dengan adanya kehadiran Pelanusa di situ, mereka akhirnya terbayang. Ternyata bisnis itu harus bisa berdampak. Itu masyarakat paling kecil gitu ya. Nah, pembelajaran itu akhirnya membuat mereka kepingin tahu. Akhirnya berkomunikasilah kita dengan enak, dengan enjoy. Jadi mereka tidak merasa ada gap umur gitu loh. Malah saya dibilang oleh mereka, Bu Yanti memang usianya sudah segitulah. Tapi dengan ada Pelanusa kita yakin bahwa Bu Yanti itu punya pola pikir milenial juga gitu. Jadi betul-betul saya itu juga belajar jadi anak milenial. Tidak melihat umur tapi gimana sih bisa masuk kepada dunia mereka. Karena mereka juga calon konsumen kita juga. Tidak bisa memisahkan ini golongan tua, ini anak milenial, tidak bisa. Kita harus membaur jadi satu, bersinergi satu sama lain. Mereka loh masih membutuhkan kita juga loh. Benar itu. Dan alhamdulillah di Malang tercipta ekosistem yang seperti itu, mendukung sekali. Jadi tidak ada yang sifatnya aku ini loh anak muda lebih tahu digital. Tidak begitu, justru membantu. Bianti apa yang bisa saya bantu untuk digitalisasinya? Itu yang terjadi. Saya kira itu Mbak ya. Iya, terima kasih Bu. Ini ada pertanyaan lagi nih untuk Pak Masiun. Dengan anggota sebanya itu di CU, apakah pengelolaan kasnya sudah dikelola sendiri? Maksudnya, apakah sudah tidak dikelola oleh bank umum, Pak? Jadi, tentu saja kita bekerja sama dengan bank, karena tidak mungkin dan tidak boleh menyimpan uang terlalu banyak di kas CU, karena itu hanya untuk yang layanan harian. Jadi, dana-dana liquid itu bekerja sama dengan bank. Jadi, kita menyimpan pengamanan bank itu kerjasama dengan bank dalam konteks pengamanan dana liquid. Jadi itu dan memang itu sudah ada aturannya. Ada sistem. Misalnya kalau hari Jumat tutup buku, maka semua harus diantar ke bank sehingga hanya sedikit saja uang kas yang ada di kantor. Hari Senin diambil lagi, dan kalau kantor-kantor yang dekat di kota umumnya, maka itu kita kerjasama dengan bank menjemput uang ke kantor kita, hari Senin mereka antar lagi ke kantor kita, gitu, sesuai kebutuhan kita. Oke Pak. Iya. Terima kasih. Mungkin sekarang saya ingin closing statement dari 3 narasumber gitu kan. Untuk yang pertama langsung ke Mas Henut. Jadi closing statement sekaligus harapan-harapan Koperasi Indonesia dan bagaimana koperasi nantinya bisa menjadi soko guru sejati. Ya. Monggo Mas. Harapan saya untuk semuanya, ayo kita berkoperasi seperti apa yang dimimpikan oleh Bung Hatta, bahwa persoalan negeri ini bisa selesai kalau kita membangun koperasi. Dan hanya koperasi ini yang sampai hari ini sebenarnya yang bisa menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa. Tentunya dengan diwarnai dengan roh koperasi yang sebenarnya, yaitu menolong bersama, belajar bersama, dan meringankan bersama. Mudah-mudahan semuanya, seluruh rakyat Indonesia mau berkoperasi dan bergabung dengan koperasi. Kita selesaikan persoalan bangsa ini dengan cara berkoperasi. Itu closing saya, Pak. Oke, terima kasih Mas Henut. Oke, sekarang saya menuju ke Bu Yanti. Bu, harapan sekaligus closing statement. Oke, Mbak. Jadi dengan munculnya kembali gerakan koperasi ini, mari
bersama-sama kita lahirkan hata-hata muda untuk yang mampu mengembalikan ekonomi Indonesia menjadi ekonomi kerakyatan, supaya bisa dinikmati kesejahteraan itu secara menyeluruh oleh masyarakat, mulai dari masyarakat lini bawah bisa merasakan nikmatnya berada di Indonesia, dan koperasi menjadi wadah untuk bisa saling menolong satu sama lain. Terus bergerak bersama koperasi, Indonesia pasti sejahtera. Oke, terima kasih Bu Yanti. Oke, ya terakhir Pak Misak. Saya ya? Oke, silakan Pak. Saya percaya koperasi itu mampu menjawab kebutuhan memakmurkan Indonesia. Dan kami di Kalimantan Barat sudah membuktikan anggota CU di Kalimantan Barat itu 1.100.000 orang, 20% dari penduduk Kalimantan Barat. Dengan total aset itu 12,5 triliun. Jadi kami melihat dengan satu koperasi simpan pinjam itu sudah bisa memberikan apalagi Halo Pak, suaranya hilang lagi. Oke, iya. Mungkin karena Pak Maisun masih terkendala sama koneksi internet, kita tutup untuk sesi 4 kali ini, Sepak Terjang Koperasi Sejati. Terima kasih untuk ketiga narasumber, Pak Maisun dari Keling Kumang Group, Mas Henut Hendro Pramono dari Koperasi UBSSM, dan Bu Endah Nur Suryanti dari Koperasi Pelanusa. Harapannya semoga koperasi Indonesia masih terus bisa berkolaborasi, bergotong royong untuk demokrasi ekonomi di Indonesia. Semangat semuanya. Saya kembalikan lagi ke MC Mas Sena. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah. Sampai jumpa. Sama-sama. Terima kasih Mbak Luni dan seluruh narasumber, Mas Henut, Pak Masiun, dan Bu Yanti. Di sini sebelum kita benar-benar menutup acaranya, mohon kesediaannya untuk foto bersama ya. Jadi mohon dinyalakan videonya. Kalau sudah pakai background, mangga dipakai. Kalaupun enggak, tidak apa. Kita mau dokumentasi dulu supaya ya bisa biasa sharing-sharing sosmed gitu ya. Mohon dibantu teman-teman yang lain untuk membuka video. Kita tunggu beberapa menit, nggak apa-apa, sebelum kita closing singkat. Ya, boleh buka videonya. Sip. Oke, udah mulai nambah. Monggo-monggo. Paling enggak, ini kan satu layar ada 1, 2, 3, 4, 5. 25 orang nih, ya paling enggak 25 orang buka, lumayan dapat satu layar. Saya tunggu sampai 11.51 deh, 11.50. Mohon ya, biar mejeng gitu. Ya, wajahnya ditampakkan. Yang lain peserta, kalau narsum sudah semua. Peserta beberapa juga sudah, terima kasih. Ada lagi yang masih memungkinkan untuk menyalakan video? Nah, itu ada nambah satu orang lagi. Pakai background itu Mas Bimo Aryo, terima kasih. Ada Mas Uhid, siap. Kalau gitu kita ambil ya. 1, 2, 3. Sekali lagi, siapa tahu ada yang merem. 1, 2, 3. Cukup? Terima kasih. Bisa ditutup lagi videonya kalau malu-malu. Nah, pesan-pesan sponsor dulu dari MC. Oh iya, makasih Bu. Ya, untuk para narasumber misalnya mau lanjut, mangga bisa dilanjut nih untuk peserta. Mohon maaf kalau tadi ada kendala teknis. Oh ya, tidak apa Bu. Memang begitu tipikalnya online begini. Tiba-tiba nggak tahu ini. Ada-ada aja Bu memang. Ya itu. Makasih Bu. Kalau para narasumber dan moderator mau lanjut acara grupnya, dipersilakan. Ini lebih ke info-info untuk para peserta. Sampai jumpa lagi. Ya. Terima kasih. Ya, ini lanjut ya. Salam sukses ya Mas Seno dan kawan-kawan. Luar biasa. Bu Yanti sudah bersedia mengisi. Saya tunggu kedatangannya di Malang. Waduh, siap. Mudah-mudahan
Ya, semangat. Mudah-mudahan pandemi Segera selesai. selesai, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, amin. Amin. Salam sehat semuanya. Amin. Sehat, terima kasih. Ya, assalamualaikum. Salam dari Bu. Ya. Ini mengingatkan lagi teman-teman bisa pesan merchandise supaya walaupun kita ketemunya online, tapi siapa tahu ada yang bisa buat jadi kenang-kenangan. Ntar nggak kelihatan ya. Nah, ada note 100 halaman nih, 100 lembar, ada notes, ada tumbler, sama ada tote bag, tapi tote bag-nya masih gambar, nanti bisa dicek di akunnya kita atau di form pemesanan Bitly merchandise FDI 2021. Lalu untuk acara berikutnya kita nanti jam 1 ya dengan topik kooperator generasi baru. Jadi kita akan mengundang beberapa koperasi yang anak-anak muda semua yang mereka ya merasakan suatu kegelisahan dan mengambil koperasi sebagai jalan solusi. Jam 1 ada dari Kayahara, ada dari Sanggare, dan satu lagi dari Kindred Coop. Ya. Cek grup WA seperti biasa untuk informasi-informasi lanjutan. Dan jangan lupa buat yang belum follow IG maupun YouTube Gapatma, mangga dicek IG dan YouTube-nya. Nanti kita share juga di grup. Terima kasih sekali semuanya. Sampai jumpa nanti jam 1. Terima kasih Mas Denut. Pak Masiun juga masih di sini. Terima kasih banyak, Luni. Sehat selalu, Mas Denut. Semoga lancar untuk membantu para pekerja di Cikarang. Lancar terus. Ya, terus Mas. Amin, amin. Oke. Oke. Kalau gitu kita tutup ya, dadah semuanya.